Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ganjar lagi-lagi dikuliti habis ya. Ini oleh narasi channel narasi yang saya kira mengupas secara bagus tentang konflik antara semen Indonesia dengan rakyat khususnya yang ada di sekitar Gunung Kendeng, wilayah Rembang. Karena ini memang persoalan yang sudah agak lama, berlarut-larut, tetapi kenyataannya itu Ganjar justru mengeluarkan izin lagi untuk penambangan. Ini yang luar biasa. Rakyat sudah menderita bertahun-tahun, tetapi Ganjar justru terlihat terlihat pro investasi ya. Ya mungkin dengan berbagai alasan sudah barang tentu ya, tetapi rakyat betul-betul menjadi sangat menderita karena tambang di tengah-tengah ya bisa dikatakan penduduk lah di wilayah Gunung Kendeng yang ada di Rembang ini ya. Banyak sekali pemirsa komentar-komentar yang sudah hadir ya. Ada yang mengatakan gila ini dampaknya begitu luar biasa. Gak cuma kerusakan lingkungan dan polusi, tapi juga mengakibatkan konflik sosial serta hubungan keluarga di masyarakat setempat. Ya, gara-gara ada yang oke memberikan izin, mungkin dapat ganti rugi, ada juga yang enggak, yang sudah dapat ganti rugi, tapi memiliki dampak yang luar biasa itu bagi uh, rakyat yang ada di wilayah Rembang, Jawa Tengah, ya. Dan pabrik dan tambang milik PT Semen Indonesia di Rembang tetap beroperasi. Padahal warga dan petani telah memenangkan gugatan atas izin lokasi dan tambang ini, ya. Tapi ya Provinsi Jawa Tengah malah mengabaikan hal itu dan tetap menerbitkan izin tersebut. Ya, kalau ditanya siapa sih Provinsi Jawa Tengah, bosnya ya Ganjar Pranowo kan begitu. Dan pengoperasian pabrik dan penambangan bahan baku semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang menyebabkan banyak persoalan yang harus terjadi pada saat ini. Ya, mulai dari polusi udara, konflik horizontal antar warga hingga hak-hak masyarakat petani yang juga kini terus terancam. Dan kemenangan warga dan petani di Pegunungan Kendeng Utara ya terhadap izin lokasi dan izin penambangan juga tak digubris oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ya, mereka malah mengeluarkan izin baru yang kini menambah jumlah konflik pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara. Rembang juga ya. Selain kerusakan lingkungan yang kini sudah terjadi di depan mata, pengoperasian pabrik juga dan eksploitasi bahan baku semen itu juga mencemari air yang mengalir hingga ke 4 kabupaten di Jawa Tengah. Warga sudah menang gugatan hingga kasasi MA, tapi justru Gubernur Ganjar tak pedulikan ya. Mestinya kalau peduli ya itu kalau dia memang berjasa itu sama perlakuannya dengan yang ada di Temanggung tempo hari. Uploadlah videonya bagaimana kehidupan yang ada di daerah Kendeng, wilayah Rembang ini ya. Tetapi karena mungkin ini adalah penderitaan yang mungkin tidak akan berakhir selama pabrik itu terus melakukan eksploitasi tambang dengan kebisingan dan polusi udara yang luar biasa, yang mungkin ini menjadi persoalan gitu loh. Gimana ini kan Ganjar katanya partainya wong cilik, tetapi justru terhadap wong cilik yang jumlahnya begitu banyak mengabaikan, tetapi justru memenangkan memberikan izin baru ya. Nah, sebetulnya pemirsa, Mahkamah Agung itu sudah memutuskan menerima peninjauan kembali PK gugatan warga di Pegunungan Kendeng di Rembang soal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan kepada PT Semen Gresik Persero, sekarang PT Semen Indonesia. Dan izin lingkungan bernomor 668 strip 1 strip 17 itu tahun 2012 itu
ditandatangani saat itu oleh Gubernur Bibit, ya. Dalam website resmi MA perkara nomor itu, ya, itu penggugatnya adalah Joko Priyanto dan Walhi dengan hakim pertama Yusran, kedua Sudaryono, dan ketiga ini sudah dimenangkan oleh rakyat itu, ya. Tetapi justru mereka malah mengeluarkan izin baru yang kini menambah panjang konflik semen di pegunungan Kendeng Utara itu. Ini kan ngeri sekali ini, ya. Ya, sebetulnya sebelum ada pertambangan, ini pengakuan dari penduduk setempat seperti Abdullah, Joko, atau Narti, ini dikemukakan oleh suara.com, itu petani itu biasanya panen itu 2 kali. Dan bisa dikatakan cukup hasil pertanian ini untuk untuk makan sehari-hari. Nah, dengan adanya pertambangan ini, ya, saat ini boro-boro panen 2 kali, sekali panen saja itu sudah bersyukur. Apa artinya? Ya, paling tinggi itu pendapatannya itu kurang separuh. Ya, paling tinggi itu kurang separuh. Nah, memang ini akhirnya menjadi konflik sosial yang sangat tinggi dan penderitaan dari rakyat itu kalau kita lihat video-videonya atau foto-fotonya, dan ya kebayanglah di mana satu pabrik semen itu pasti akan terjadi polusi udara, ya, karena bahan bakunya itu, ya, karena berat memang sebetulnya, itu mengerikan sekali, ya. Nah, memang ada orang yang mungkin mendapatkan kompensasi dari pabrik itu ketika tanahnya itu dipakai. Tetapi masyarakat sekitar itu dapat apa, gitu loh. Tampaknya inilah yang tidak menjadi kepedulian itu. Dan mereka karena penghidupannya dihancurkan atau dirusak oleh proyek ini, ya ini kepada siapa mengadu, ya kan? Sudah benar menghadap ke MK, ya, dan gubernur harusnya kan apa solusinya itu seperti apa. Nah, inilah situasi-situasi yang sangat berat, ya, dihadapi oleh masyarakat Gunung Kendeng di Rembang, Kecamatan Gunem, ya, Kecamatan Gunem, ya, itu di wilayah Gunung Kendeng yang ada di Rembang. Memang itu kapurnya banyak gitu, ya. Dan kalau dieksploitasi memang hasilnya banyak. Tetapi kemampuan menyelesaikan masalah sosial, nah ini yang tidak ada di pemerintahan Jawa Tengah, ya. Warga sudah menang gugatan hingga kasasi MA, peninjauan kembali, tapi justru Gubernur Ganjar tak pedulikan. Lalu di mana letak kemanusiaan ini? Kan ini dua faktor saja. Pertama, secara hukum rakyat itu sudah menang, ya, dan itu dibuktikan dengan kemenangannya peninjauan kembali di MK dan ada di website MK. Yang kedua adalah kemanusiaan, unsur kemanusiaan, ya, dan ini menjadi persoalan dan pertanyaan bagi Ganjar gitu, ya. Gimana itu perjuangannya untuk wong cilik itu, ya. Mungkin alasannya pabrik semen diperlukan, iya, tapi solusinya itu loh, solusi bagi rakyat kecilnya yang terkena dampak langsung. Apalagi kalau dilihat misalnya tadi dikatakan oleh Portal Islam, mungkin Portal Islam ini juga mengutip dari Walhi atau dari channel narasinya miliknya Najwa Shihab, itu membuat cat Watu Putih, cat Watu Putih itu merusak ekosistem dan airnya mengaliri hingga 4 kabupaten itu tercemar semua. Ini kan bencana besar. Nah, apa ada gitu loh kompensasi yang memadai? Ya, katakan seperti dikatakan Narti, dikatakan Abdullah, dikatakan Joko, ya. Sebelum ada penambangan ini, ya, dari segi saja pendapatan pertanian dari para petani itu panen 2 kali, ya. Sekarang itu boro-boro istilahnya, panen 2 kali. Panen sekali saja itu sudah syukur. Itu apa artinya? Pendapatan mereka di sekitar pabrik semen itu ya rontok semua. Nah, di mana tanggung jawabnya pemerintahan Jawa Tengah? Kok malah mengeluarkan izin baru lagi? Ini kan berarti menambah bencana sosial.
Ya pabriknya sih untung dan kemungkinan pabriknya itu juga bagi-bagi kepada yang memberi izin. Kemungkinan, ya kan? Penelusuran tentang hal ini sebetulnya ya bisa dilakukan kalau mau. Tetapi yang jelas itu kan rakyat pasti dirugikan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, di mana ini tanggung jawabnya? Saya kira rakyat di Jawa Tengah juga harus semakin mengerti ya mana itu pemimpin-pemimpin yang hendak mengandalkan pencitraan tetapi dia mengabdi kepada oligarki, orang-orang kaya yang mungkin memberikan backup ini dan itu, tapi pada prinsipnya justru mengabaikan rakyat. Dan mana pula pemimpin yang adil, yang berani melawan para pengusaha karena sudah untung banyak, maka maka keuntungan itu ya hendaknya dibagi. Ya, contohnya seperti Anies itu, ya memberikan UMR itu kenaikannya 5,3%. Ya, Jawa Tengah hanya 0,78%, tidak sampai 1%. Ya, apalagi kalau dihitung nominal upahnya. UMR di Jawa Tengah itu, UMP di Jawa Tengah itu hanya 1,78 apa berapa juta. Ya, kalau di Jakarta ya dipakai untuk ngontrak, beli minyak atau apa ya habis sudah. Ya, defisit setiap bulan terus. Ya, kalau di Jakarta agak mending ya, agak ada sekitar 4,5 juta. Padahal sebetulnya kebutuhan minyak, kebutuhan beras dan sebagainya itu antara Jakarta dengan Jawa Tengah itu relatif sama. Karena semua pabrikan itu produksinya harga jualnya nyaris sama di berbagai tempat itu. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan besar yang tampaknya harus disuarakan supaya rakyat yang menderita ini itu juga tidak menjadi bulan-bulanan oleh pemerintahan yang tidak peduli, yang mengabaikan hal ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.